Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah pertanyaan kita malam ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44 dengan mengambil topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita simak dan dengarkan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ibadah dan persembahan menjadi 2 hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas bergereja kita. Persembahan adalah salah satu bagian dan juga salah satu aktivitas dalam setiap ibadah. Ibadah tanpa persembahan pasti memunculkan rasa seperti ada yang kurang. Ibadah seperti tidak lengkap. Entah karena faktor sudah menjadi kebiasaan atau karena faktor kesadaran akan makna persembahan itu sendiri, kita pasti akan merasa risih atau merasa ada yang kurang atau merasa tidak nyaman kalau dalam satu ibadah kita tidak memberi persembahan. Itu pasti dialami banyak orang Kristen. Mudah-mudahan bukan karena faktor kebiasaan, melainkan karena kita menyadari makna persembahan itu sendiri, yaitu pengakuan akan berkat Tuhan yang sudah kita terima, sebagaimana selalu kita nyanyikan dalam doa persembahan dalam ibadah minggu, bahwa semua berasal dari Tuhan Allah. Layak kita syukuri dan menyerahkan sebagian dari berkat Tuhan itu menjadi persembahan kepadanya melalui gerejanya. Melalui nats khotbah kita saat ini, dalam sebuah peristiwa di mana orang-orang yang datang ke bait suci yang menyerahkan persembahannya, Yesus mengajarkan kepada kita tentang makna atau substansi dari persembahan itu. Yesus melihat orang-orang yang datang ke bait suci dan ia memperhatikan bagaimana mereka memasukkan uang persembahan ke dalam peti persembahan. Dicatat dalam ayat 41 bagian akhir, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Namun dalam ayat 42 dituliskan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Perhatian Yesus tertuju kepada persembahan janda miskin yang secara nominal hanya 2 peser. Yaitu 2 mata uang perunggu, mata uang yang paling kecil dari semua mata uang yang beredar pada waktu itu. Kalau kita andaikan dengan mata uang rupiah sekarang, barangkali itu sama dengan 2 keping uang 100 rupiah. Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tentu pernyataan Yesus ini menjadi pernyataan yang kontroversial dengan pemahaman kita tentang nilai nominal uang. Semua orang pasti tahu bahwa nominal mata uang yang diberikan oleh janda miskin itu, yaitu 2 peser, itulah nominal yang paling kecil dari semua mata uang yang beredar. Tetapi Yesus mengatakannya itu lebih banyak. Kalau dalam pemahaman administrasi dan pemahaman logis, pasti banyak orang yang berpendapat pernyataan Yesus itu bisa saja membuat orang enggan memberi persembahan yang lebih banyak. Ini merugikan, ini salah. Sepintas akan berpikir begitu. Tetapi baiklah kita memahami, menerima dan menghidupi firman Tuhan ini bukan berdasarkan hitungan logika atau nilai nominal semata, melainkan juga berdasarkan prinsip persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak senang dengan persembahan yang banyak, dan bukan juga lebih senang dengan persembahan yang sedikit atau sebaliknya. Persembahan memiliki 2 nilai penting. Pertama, nilai nominal, dan kedua, nilai rohaninya. Nilai nominal adalah nilai yang dibutuhkan dalam gereja sebagai lembaga yang membutuhkan dana operasional untuk hal-hal finansial untuk pelayanannya. Dalam 2 persembahan, kita sering dengar bahwa persembahan itu dipergunakan gereja untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Maka sudah pasti nilai nominal itu penting. Tanpa nilai nominal itu, gereja sulit melakukan pekerjaannya. Kemudian nilai rohani, yaitu nilai yang terkandung dalam nilai nominal atau jumlah persembahan itu. Nilai rohani persembahan berkaitan dengan hidup atau hati seseorang yang mempersembahkannya. Atau dengan kata lain, dalam pemberian persembahan itu ada kerelaan atau nilai kerelaan. Maka pernyataan Yesus tentang persembahan janda miskin itu tidak terlepas dari hidup atau hati janda miskin yang mempersembahkannya. Yesus mengatakan sebab mereka semua, yaitu orang-orang kaya itu, memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini menjadi poin yang perlu kita perhatikan dalam memaknai apa yang dikatakan Yesus tentang persembahan itu sendiri. Orang-orang kaya yang memberikan persembahan dengan jumlah uang yang besar yang dicatat di dalam ayat 40, persembahannya tidak akan mengganggu hidupnya secara finansial. Kebutuhan hidup mereka masih ada pada zona aman dan nyaman, sekalipun mereka memberikan persembahan yang banyak. Mereka tidak akan kekurangan sandang dan pangan, sekalipun mereka sudah memberikannya. Sementara si janda miskin yang memberi 2 peser itu memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya dengan memberikan persembahan itu, maka kebutuhan finansialnya akan terganggu. Ia telah memberikan hidupnya, ia memberikan apa yang dia pakai untuk kebutuhan hidupnya. Uang yang seharusnya menjadi bekal hidupnya, ia relakan menjadi persembahannya kepada Tuhan. Inilah makna rohani dari persembahan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah persembahan kita sudah mewakili hidup kita? Apakah kesadaran kita memberi persembahan sudah sampai kepada kerelaan terganggunya hidup kita secara finansial? Atau mungkinkah kita masih menjadi bagian dari orang-orang
yang berusaha merogoh-rogoh kantong atau dompetnya untuk mencari dan memastikan bahwa uang persembahan yang akan diberikannya adalah peser yang tidak akan mengganggu uang jajan, uang rokok, uang minum, uang pulsa, dan yang lain sebagainya. Yang sangat-sangat tidak rela hati kalau rogohannya salah ambil jumlah uang. Yang mau menyesal karena tangannya menarik uang dari kantongnya yang jumlahnya berbeda dengan apa yang dia ingin berikan. Untuk lebih memahaminya, kita perlu ingat kata persembahan itu sering juga disamakan artinya dengan kata korban atau kurban. Hata batakna pelean. Kata kurban atau korban itu sendiri sudah mengandung makna sesuatu yang harus direlakan, dikorbankan. Kerelaan mempersembahkannya adalah sebuah nilai yang Tuhan lihat, dan itu juga yang Tuhan lihat dari seorang janda miskin. Yesus memuji kerelaan janda miskin atas persembahannya sebab ia telah melupakan kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk membuktikan bahwa ia bersama-sama semua yang dimilikinya adalah milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita memang tidak melulu hanya berkaitan dengan hal-hal persembahan. Banyak hal yang menjadi faktor penting dalam ibadah, baik hal-hal yang fisik maupun yang psikis. Semuanya menjadi sangat penting. Termasuk di dalamnya hal yang tidak kalah penting adalah persiapan kita. Persiapan hati dan hal-hal fisik lainnya itu sangat penting supaya kita bisa nyaman dan khusyuk di dalam mengikuti ibadah. Oleh karena itu, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Termasuk juga di dalamnya, persiapkanlah persembahanmu sebagai buah dari kerelaanmu di dalam mengikuti ibadah sebelum datang ke tempat ibadah. Dan biasakanlah itu supaya kita terbebas dari hal-hal kecil yang mengganggu pikiran dan hati kita. Karena tanpa persiapan itu mungkin kegelisahan akan menghantui pikiran kita selama ibadah. Kita bayangkan ketika kita tidak mempersiapkan ibadah kita di rumah, maka selama ibadah pikiran kita akan gelisah, tangan kita akan rogoh sana rogoh sini, yang pasti disertai dengan ketidakrelaan memberi lebih. Maka bagaimana Tuhan berkenan dengan ibadah dan persembahan kita, pasti berkaitan dengan hati dan kerelaan kita yang di dalamnya juga termuat persiapan kita secara fisik dan psikis. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Sebab hati yang tulus dan ikhlas adalah persembahan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang melayakkan kami sujud di hadapan-Mu melalui ibadah pertanggihan kami malam hari ini. Dan Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk semakin membuka hati dengan kerelaan dan ketulusan hati, memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah sejati yang Tuhan berkenan atasnya. Biarlah firman-Mu kami hidupi dan kami semakin menyadari bahwa seluruh yang boleh kami miliki dan nikmati dalam kehidupan kami itu berasal dari Tuhan. Supaya kami semakin rela dan semakin membuka hati kami untuk mempersembahkan bahkan kehidupan kami. Sebab itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan tetapkan menjadi sumber kehidupan bagi kami. Dari sanalah kami akan dapat menerima kebaikan Tuhan. Dan dari sana pula kami akan dapat memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu juga senantiasa hadir dan melingkupi kehidupan setiap keluarga dalam berbagai aktivitas dan rencana-rencana di dalam kehidupan keluarga mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.